Malaysia adalah negara dengan masyarakat yang beragam, terdiri dari berbagai kelompok etnis seperti Melayu, Tionghoa, India, serta kelompok pribumi lainnya. Namun, di tengah keberagaman ini, sistem pendidikan di Malaysia masih mempertahankan sekolah vernakular yang telah lama menjadi perdebatan di kalangan masyarakat dan pemimpin negara. Tidak ada sekolah Cina di Indonesia. Tidak ada sekolah Cina di Filipina. Tidak ada sekolah Cina di negeri Siam. Tidak ada di Burma. Tidak ada di Cambodia. Tidak ada di Vietnam. Di Laos. Tidak ada di Australia. Tidak ada di England. Tidak ada di New Zealand. Tidak ada di Amerika. Tidak ada di Kanada. Ini Mat Saleh ni. Mat Saleh daripada Australia. Dalam mesyuarat agung ini dia orang datang nak tengok kita. Tengoklah. Siapa lebih adil, dia ataupun kita. Awak ada sekolah India, awak ada sekolah Cina, awak ada sekolah Melayu. Daripada kecil awak dah ajar dia jangan bersatu. Lepas tu dah besar awak semua dah bersatu. Pada masa akan datang, awak tak ada lagi sekolah India, Cina, Melayu di negeri Johor. Sekolah agama masih ada untuk agama kita. Tetapi, sekolah bangsa Johor. Daripada kecil, awak dah patut diajar macam mana untuk bersatu, menghormati agama antara satu sama lain, menghormati bangsa orang lain, kaum-kaum lain. Sekolah vernakular dianggap sebagai salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya integrasi sosial, karena siswa dari berbagai etnis tumbuh dalam lingkungan yang terpisah dan kurang berinteraksi satu sama lain. Sistem pendidikan vernakular di Malaysia memiliki akar sejarah sejak era kolonial Inggris. Pada masa itu, kelompok etnis tertentu mendirikan sekolah mereka sendiri dengan menggunakan bahasa ibu masing-masing sebagai bahasa pengantar. Hingga kini, sistem ini masih bertahan, dengan sekolah dasar dibagi menjadi 3 kategori utama. Sekolah kebangsaan atau SK, yang menggunakan bahasa Melayu. Sekolah jenis kebangsaan Cina atau SJKC, yang menggunakan bahasa Mandarin. Dan sekolah jenis kebangsaan Tamil atau SJKT, yang menggunakan bahasa Tamil. Sekolah vernakular didirikan dengan tujuan menjaga bahasa dan budaya etnis tertentu agar tidak punah. Namun, seiring waktu, sistem ini justru memunculkan permasalahan baru, yakni kurangnya integrasi antara kelompok etnis di Malaysia. Anak-anak dari latar belakang yang berbeda jarang memiliki kesempatan untuk berinteraksi dan membangun hubungan sosial di luar kelompok mereka sendiri. Akibatnya, pola segregasi ini terus berlanjut hingga ke jenjang pendidikan tinggi dan dunia kerja. Salah satu dampak utama dari sistem sekolah vernakular adalah minimnya interaksi antar etnis sejak usia dini. Sekolah vernakular sudah pun bertapak di negara ini sejak sekian lama. Maka kita harus terima akan kewujudan sekolah ini. Terima kasih kepada tokoh-tokoh Merdeka Melayu kita dulu. Faktanya pun semakin ramai orang Melayu yang menghantar anak-anak mereka ke sekolah-sekolah vernakular kerana mereka lebih mempercayai kualiti pendidikan di situ. Oh ya, ramai juga orang-orang Melayu yang menghantar anak-anak mereka ke sekolah-sekolah antarabangsa. Mereka sendiri pun tak percaya dah kepada sekolah kebangsaan. Sekolah-sekolah vernakular memang ikut sistem pendidikan negara, tetapi menggunakan bahasa Mandarin dan Tamil sebagai bahasa pengantar. Tapi itu pun bukan 100%. Ada yang buat dalam 2 bahasa. Daripada kita bubarkan sekolah vernakular, lebih baik kita pertingkatkan kualiti sekolah kebangsaan. Ini hipokrit betul lah. Kononnya menentang sekolah Cina, tapi dalam diam hantar anak belajar dekat sekolah Cina. Oh ya, kawan-kawan, bukan ahli parlimen PAS ni seorang saja tahu. Ramai lagi wakil rakyat Melayu ni yang hantar anak mereka ke sekolah Cina. Saya mohon rakan-rakan di sini supaya korek dan dedahkan senarai wakil rakyat Melayu yang hantar dan pernah hantar anak mereka ni ke sekolah vernakular, terutamanya sekolah jenis kebangsaan Cina ni. Bekas wakil rakyat pun kita kena dedahkan satu persatu. Ini saya katakan sangat hipokrit. Kenapa tak hantar anak ke sekolah kebangsaan saja? Sebab memang mereka ni sedar yang sekolah kebangsaan tak sekualiti sekolah Cina kan. Terlalu jauh beza. Tapi itulah, kalian tetap wajib hentam sekolah Cina ni sebab keuntungan politiknya luar biasa walaupun tak sudi.
Menurut laporan dari Institut Kajian Etnik Universiti Kebangsaan Malaysia, siswa yang bersekolah di SJKC dan SJKT cenderung memiliki jaringan pertemanan yang terbatas pada kelompok etnis mereka sendiri. Studi dari Merdeka Center juga menunjukkan bahwa hanya sekitar 20% siswa dari sekolah vernakular yang memiliki interaksi sosial yang signifikan dengan siswa dari sekolah kebangsaan. Selain itu, sistem pendidikan ini juga menyebabkan perbedaan dalam penguasaan bahasa Melayu. Karena sekolah vernakular menggunakan bahasa ibu mereka sebagai bahasa pengantar, banyak lulusannya mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Melayu. Hal ini berakibat pada kesulitan dalam mencari pekerjaan dan beradaptasi dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas. Statistik dari Kementerian Pendidikan Malaysia menunjukkan bahwa sekitar 30% lulusan SJKC tidak mencapai tahap penguasaan bahasa Melayu yang memadai untuk komunikasi profesional. Ketimpangan dalam sistem pendidikan juga menjadi isu yang cukup menonjol. Alokasi dana dari pemerintah untuk sekolah kebangsaan seringkali lebih besar dibandingkan dengan sekolah vernakular. Namun, sekolah vernakular seringkali mendapatkan dana tambahan dari komunitas mereka sendiri, yang membuat fasilitas mereka lebih baik dibandingkan dengan sekolah kebangsaan. Laporan dari Kementerian Pendidikan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa banyak sekolah vernakular memiliki infrastruktur yang lebih baik dibandingkan sekolah kebangsaan di daerah pedesaan. Di sisi lain, sistem sekolah vernakular juga berkontribusi terhadap isu identitas nasional di Malaysia. Lulusan sekolah vernakular cenderung memiliki keterikatan yang lebih kuat terhadap identitas etnis mereka, dibandingkan dengan identitas sebagai warga Malaysia. Hasil survei oleh Institut Demokrasi dan Urusan Ekonomi menunjukkan bahwa hanya 40% siswa sekolah vernakular merasa memiliki identitas yang sama dengan rakyat Malaysia lainnya, sementara 70% siswa sekolah kebangsaan memiliki rasa kebersamaan yang lebih tinggi. Perdebatan mengenai masa depan sekolah vernakular di Malaysia terus berlanjut. Ada pihak yang mengusulkan agar sistem sekolah vernakular dihapus dan digantikan dengan sistem sekolah satu aliran yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama. Pendukung kebijakan ini berpendapat bahwa sekolah satu aliran akan memperkuat integrasi nasional dan mengurangi polarisasi sosial sejak usia dini. Mereka juga mengacu pada negara seperti Indonesia, yang telah berhasil menerapkan sistem pendidikan nasional tanpa sekolah berbasis etnis. Beberapa negara di dunia ini telah pun memansuhkan sekolah jenis aliran vernacular. Antaranya negara Thailand, antaranya negara Indonesia, antaranya Singapura, bahkan Britain sekalipun telah pun memansuhkan aliran vernacular dengan alasan dan sebab apa? Kerana ianya menyukarkan untuk kita mencapai agenda perpaduan nasional di dalam negara kita. Mana mungkin bangsa yang majmuk di dalam negara, sesebuah negara itu dapat bersatu sekiranya lidah tutur antara mereka tidak sama. Di sekolah kebangsaan mereka bertutur dalam bahasa Melayu, di sekolah aliran Cina mereka bercakap dalam bahasa Mandarin, di sekolah jenis kebangsaan Timur mereka bercakap dalam bahasa Timur. Ini semua adalah halangan dan kekangan, dan mana mungkin kita boleh untuk bersatu sekiranya penyatuan bahasa itu sendiri pun tidak sama. Mereka pandang rendah kepada orang lain. Mereka tak pandang tinggi. Mereka pandang hina kepada orang Melayu. Bilangan sekolah vernakular ni dia perlu dihadkan. Tak boleh berkembang dengan sewenang-wenangnya seperti yang berlaku sekarang. Sebab sekolah vernakular ni adalah aliran sampingan sahaja. Aliran utamanya ialah sekolah kebangsaan. Namun, ada pula pihak yang berpendapat bahwa sekolah vernakular harus tetap dipertahankan dengan beberapa reformasi. Mereka menganggap bahwa keberadaan sekolah vernakular adalah bagian dari hak budaya dan kebebasan berpendidikan bagi setiap kelompok etnis di Malaysia. Sebagai solusi, beberapa pihak mengusulkan agar kurikulum sekolah vernakular dimodifikasi agar lebih menekankan integrasi sosial, misalnya dengan meningkatkan pendidikan bahasa Melayu dan menambah kurikulum kebangsaan.
Beberapa upaya telah dilakukan untuk mengatasi dampak negatif dari sistem pendidikan vernakular. Salah satunya adalah program rancangan integrasi murid untuk perpaduan, yang bertujuan untuk meningkatkan interaksi antara siswa dari berbagai latar belakang etnis melalui kegiatan bersama. Namun, efektivitas program ini masih terbatas, terutama karena kurangnya keterlibatan yang konsisten dari semua pihak. Selain itu, ada juga wacana untuk memperkenalkan konsep sekolah wawasan, yaitu sekolah yang menggabungkan siswa dari berbagai aliran pendidikan dalam satu kompleks. Namun, ide ini mendapatkan tentangan dari kelompok yang merasa bahwa hal tersebut akan mengancam eksistensi sekolah vernakular. Hingga saat ini, belum ada solusi yang benar-benar diterapkan secara luas untuk mengatasi polarisasi yang diakibatkan oleh sistem pendidikan di Malaysia. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, pemerintah Malaysia perlu mempertimbangkan kebijakan pendidikan yang dapat menyeimbangkan antara pelestarian budaya dan integrasi sosial. Reformasi terhadap sistem pendidikan harus dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan kepentingan semua kelompok etnis di Malaysia. Kebijakan yang terlalu drastis dapat menimbulkan ketegangan sosial, sementara mempertahankan status quo tanpa perubahan hanya akan memperpanjang masalah yang ada. Malaysia berada pada persimpangan jalan dalam menentukan arah masa depan sistem pendidikannya. Apakah negara ini akan tetap mempertahankan sekolah vernakular dengan segala dampaknya, atau beralih ke sistem yang lebih terintegrasi? Jawaban atas pertanyaan ini akan sangat menentukan arah perkembangan sosial dan ekonomi Malaysia di masa depan. Pendidikan seharusnya menjadi alat untuk menyatukan masyarakat, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan di Malaysia harus dirancang sedemikian rupa agar dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis. Semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun pemimpin komunitas, perlu berkontribusi dalam membangun sistem pendidikan yang dapat memperkuat persatuan nasional tanpa mengorbankan keberagaman budaya. Meskipun reformasi pendidikan tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat, langkah-langkah kecil yang konsisten dapat membawa perubahan yang signifikan. Pendidikan adalah fondasi utama bagi masa depan sebuah bangsa, dan Malaysia harus memastikan bahwa sistem pendidikannya mencerminkan visi negara yang bersatu dalam keberagaman. Pada akhirnya, pertanyaan yang harus dijawab oleh rakyat Malaysia adalah, apakah mereka ingin terus hidup dalam masyarakat yang terpecah belah oleh sistem pendidikan, atau bersatu dalam satu sistem yang lebih inklusif? Keputusan yang diambil hari ini akan menentukan bagaimana generasi mendatang akan melihat diri mereka sebagai rakyat Malaysia.